اهدنا الصراط المستقيم. Maka ini hadisnya kembar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kembarannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kembar hadis. Ini hadis paling viral dan harus diviralkan untuk mendasari kenapa Nabi euforia menghadapi Ramadan. Ini masih cerita Nabi ya, kita belum masuk ayat. Karena beda lagi dengan cara Allah, beda lagi. Jadi ini acuan hadisnya ya, yang mendasari kenapa Nabi euforia. Man, ada koma, ada soma. Mangkoma satu ya, sama mansoma, memang hadisnya dua tapi kembar. Siapa yang qiyam, kita tadi ceritakan salat malam Ramadan, maka upahnya ini diampuni dosa. Syaratnya dua, satu mengelola iman, dua mengkalkulasi dosa. Nah sayang terjemahan viralnya itu sungguh-sungguh ya. Ini kelola iman. Nah ini pembahasan di Al-Baqarahnya di sini nih. Jadi waktu sabar itu hisab, menghitung. Bedakan nih. Tadi malam ada yang salat malam. Kalau sudah dawam jadi kebiasaan, bahkan jadi ganjaran dari pahala. Ada nggak yang pernah salat malam karena pengen hapus dosa? Nah, Ramadan niat salat malamnya itu. Jadi di sini nilainya. Semua amalan itu melahirkan pahala, tapi amalan itu tergantung mau diapakan untuk kita. Menghapus dosa dengan amal kebaikan, itu kan kaidahnya. Nah, mau pakai apa? Infak aturan. Mau pakai sedekah aturan. Tapi sholat malam di bulan Ramadan memang merupakan fakultas penghapus dosa. Niat yang ganti pahala itu sudah pasti pahala. Ya, jangan ngejar-ngejar pahala. Oleh karena itu kata Nabi, wah tisaban, dengan perasaan cemas, Allah kira-kira diterima enggak ya salat malam saya? 1 juta poin dosa saya. Itu wah tisaban. Kita tahu posisi dosa kita belum masuk rumah dosanya. Kalau orang sudah nggak tahu dosa, bahaya. Bahaya. Wahtisaban berarti ada orang sholat nangisi dosa. Ada orang sholat nggak mau berhenti karena merasa bukan udah dihapus dosa. Itulah sholat malam di bulan Ramadan.
berarti pada kasus yang soma tadi qiyam itu menjadi sama. Siapa yang biasa Senin Kamis puasa? Banyak. Nah, pasti cari pahala kan? Nanti puasa Ramadannya gak usah nyari pahala, pasti dapat pahala. Cuma lakukan puasa karena pengen menghapus dosa. Nah ini sama nih. Sama. Maka puasa Ramadan menjadi berbeda dengan kebiasaan kita bagi yang Senin, Kamis, Ayyamul Bid di tengah purnama, atau seperti Pak Amin Rais itu dahulu ya, sehari puasa sehari beda. Jadi cara puasanya gimana? Puasa orang yang gugup menghitung dosa. Ada perbedaan. Nah, saking ambisi tamaknya pengen hapus dosa, maka orang gembira di bulan menyambut Ramadan. Dan orang itu bernama Nabi Muhammad. Yang jadi masalah Nabi Muhammad itu maksum. Sebegitu euforianya melihat Ramadan sebagai fakultas penghapus dosa. Nah, kita ada di mana sekarang? Apakah segembira itu berarti ngaku punya dosa banyak? Atau tidak gembira biasa-biasa saja berarti nggak ngerasa punya dosa banyak? Jadi di sini posisinya. Kenapa ada kata wahtisab? Jadi puasa Ramadan masuk dalam strategi politik identitas. Setelah Nabi itu hijrah masuk ke Madinah, Nabi masuk ke pergaulan baru. Ketemu orang-orang urban di Madinah. Lebih banyak dari kalangan Yahudi. Di samping ada Ansor, yang mereka itu punya pengalaman Injil, Taurat, bahkan mereka masih mengamalkan amalan-amalan Nabi Musa. Nabi Muhammad kaget. Di bulan Muharram orang-orang Yahudi di Madinah puasa di tanggal 10-an. Bahasa Arabnya 10 berapa? Apa? Asyar. Sehingga puasanya disebut Asyur. Asyur. Maka ditanya, itu puasa apa lho? Lah, bengen waktu kita Nabi Musa kene puasa. Dia itu orang mau duduk kono bisa lebih berhak. Anak hakku. Kudune kita karena saya pewaris Nabi Musa dan Nabi terakhir. Maka ikut-ikutan Nabi puasa. Dengan pola yang sama yang dilakukan oleh ex atau sisa-sisa Bani Israel di Madinah. Tapi tidak dapat dipungkiri Nabi itu menderita secara batin sebagai seorang pemimpin. Tidak ada nilai diferensial. Tidak ada nilai pembedanya. Kabeh rubuh-rubuh kita. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad pengen jelas Islam berbeda dengan Yahudi. Kiblatnya sama di Baitul Maqdis. Sampai satu titik di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu, akhirnya Allah memindahkan kiblat.
berturut-turut regulasi berikutnya turun, yaitu perubahan cara menikah, cara menyusui, cara menegakkan hukum qisas, sampai yang terakhir adalah cara menunaikan puasa. Jadi puasa Ramadan masuk dalam strategi politik identitas. Tidak boleh sama lagi. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu dulu ikutan puasa Yahudi. La'allakum tattaqun. Tapi kamu jangan ulang ya kegagalan orang Yahudi. Puasa iya, riba jalan. Puasa iya, maksiat jalan. Puasa iya, mencerai dengan tanpa kemanusiaan istri-istri. Itu kan yang dibongkar. Kamu harus la'allakum tattaqun. Dulu puasa kamu itu ayaman, cuma beberapa hari, bukan 1 bulan. Ayaman ma'dudat, lihat di 184. Cuma beberapa hari. Dulu saya menerjemahkan waktu pembahasan Al-Baqarah, ada koknya ya. Ya, cuma beberapa hari kok. Jadi ayam itu adalah singularnya yaumun, mufradnya yaumun. Yaumun 1 hari, ayam jamak siqal. Paling sedikit 3, paling banyak 9. Jadi kalau disebut ayam, siapa artis yang suka ayam? Ruben ya. Kalau lagi latah ayam. Ayam tuh kurang dari 3, lebih besar dari kurang dari 9, lebih besar dari 3. Isinya kata Allah ayyaman ma'dudat. Yang kamu lakukan dulu sebelum regulasi baru itu cuma beberapa hari yang tertentu, bukan akumulatif. Contoh sekedar di Asyura 10, 11, 12, 13. Dan beberapa puasa lain, di total jumlahnya 9 itu. Karena setiap purnama ketemu dia. Yang kita nyebutnya ayyamul bid. Ayyam ma'dudat. Perhatikan di ayat 184-nya ada fikihnya, fikih Nabi Musa. Bukan fikih Nabi Muhammad. Paman kana marido. Siapa sing lagi gegeringan, awala safarin, atau lagi traveling ke puncak. Gering. Fa'idatun min ayyamin ukhur. Boleh qada atau bagian berat, maka boleh bayar fidyah. Boleh. Islam harus berbeda, jelas berbeda. Tidak ada titik persamaan. Puasanya namanya puasa bulan Ramadan, bukan ayyaman ma'dudat, tetapi 1 bulan. 1 bulan itu bukan 30 hari, bukan 29, bukan 28. Syahrun itu 1 bulan. Syahrun. Maka Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr, bulan, bukan ayam ma'dudat lagi. Bulan berapa hari? Ya terserah nanti hilalnya. Bisa 28, bisa 29, atau digenapkan jadi 30.
tapi berapapun isinya namanya syarut. Tapi kalau puasa yang pernah dilakukan mengikuti Bani Israel, mau 4, mau 5, mau 6 atau 9 sekalipun tetap bukan syarut, namanya ayyam. Kemudian untuk menunjukkan perbedaan diatur fikihnya. Maka faman kana maridan, diulang lagi dari awal di 185. Siapa yang gering atau ala safarin traveling, maka cuma boleh satu solusi, qadha, titik sejebuk. Tidak ada fidyah lagi kan? Karena orang sakit ditunggu sembuhnya, orang traveling ditunggu liburnya. Begitu sembuh wajib qadha. Begitu tidak traveling lembur, wajib qadha. Lalu yang fidyah siapa? Yang fidyah mah bukan yang sakit, bukan yang traveling, tapi yang berhalangan tetap sepanjang tahun. Contoh, menyusui, berhalangannya sebulan apa sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Syawal masih nyusui ternyata, waduh, udah rajab ini, bulan depan Syawal masih nyusui. Kamilah ini 2 tahun sempurna, sampai Syaban masih nyusui. Lah kapan qadha masih Ramadan mana? Adapun yang kita sangka orang tua kita, kalau pikun bukan mukallaf, bukan subjek hukum. Pikun marufi al-qalam, tidak disuruh puasa, tidak disuruh sholat, ya fidyah kenapa? Yang disuruh kok fidyah itu yang berhalangan tetap. Tiba-tiba kita ngurus orang tua, ngising ning kasur, cewek ning kasur, tapi masih syarat dengan berbaring. Giliran puasa males. Gimana coba? Dia mukallaf loh. Bagaimana? Anak-anaknya ngerusak ibunya. Mama jangan puasa, nantinya sakit. Akhirnya udah, mama jangan puasa. Anak isohor bayar fidyah sebulan kontak di muka. Tetap dia mukallaf, wajib puasa, ikut sahur, dohor, wajib buka puasa biasa, dia bisa cewek. Jadi dia bukan objek fidyah, bukan, karena males.